Sebagai manajer investasi terkenal, Yasnina yang bisa kita panggil Nina punya segalanya. Kehidupan glamor, kekayaan, dan Surya tunangannya yang sangat mencintainya. Namun ketenangan hidup Nina harus berakhir ketika ia dikhianati oleh Iskandar, bapaknya Surya, dalam sebuah kasus di perusahaannya. Dalam sekejap, harta Nina habis tak tersisa. Tak hanya itu, rencana pernikahannya dengan Surya juga di ujung tanduk. Ardi, asisten Nina, mengingatkan bahwa ia masih memiliki sebuah villa di Tawangmangu yang tidak disita karena belum pindah nama. Villa itu kini menjadi harapan satu-satunya Nina untuk bangkit lagi. Namun untuk mengambil kembali villa tersebut, Nina harus menjadi asisten seorang dukun manten bernama Marianti. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Singkat cerita, setelah harta gono gininya habis disita bank, Nina, wanita karir yang cantik ini sampai harus menumpang di panti asuhan temannya. Saat masih tertidur lelap, Nina harus dibangunkan karena Surya datang mencarinya. Dengan muka bete, dia pun menemuinya. Surya menawarkan pinjaman kepada Nina seketika Nina berkata, "Mana aja sih kamu selama ini?" Setelah dipikir-pikir, Nina mau menerima bantuan Surya. Mereka pun pergi ke salah satu pengacara. Nina bercerita semua kejadian dari awal sampai dia kehilangan segalanya. Sampai Nina teringat dia memiliki aset villa yang sudah dibelinya namun belum sempat ganti nama. Pengacara itu berkata bahwa itulah satu-satunya amunisi yang dia miliki. Selepas dari pengacara, Nina curhat ke Surya di dalam mobil. Dalam keadaan terpuruknya, dia bercerita sampai meneteskan air mata. Surya menyemangatinya dan berkata bahwa dia tidak sendirian. Tetap berada bersama kamu. Halah, modus. Kemudian Nina pun melakukan perjalanan ke Tawangmangu untuk mendapatkan tanda tangan pemilik yang bisa dijadikan sebagai amunisi. Namun sesampainya Nina di sana, sang pemilik tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan Darto. Tapi Darto malah mengira Orang bank ya? karena sang pemilik sedang melakukan tradisi pernikahan, Darto mengantarnya ke acara pernikahan itu. Karena tidak sabar menunggu, Nina memaksa meminta tanda tangan agar semuanya cepat selesai. Tapi Darto menahannya dan menyuruhnya. Sana makan soto sana loh. Nina memaksa masuk meski udah dilarang Darto. Sampai akhirnya dia menyaksikan Bude Marianti yang sedang melakukan tradisi itu. Darto kaget dan mencoba menyuruh Nina keluar sambil berkata, Kita berdua bisa jadi tumbal pesugihan. Nina tidak memperdulikan perkataan Darto dan ikut menyaksikan ritual yang Bude lakukan. Berhasil menenangkan calon pengantin dengan caranya, Bude pun memberikan sedikit nasihat. Jika ada masalah, kita harus tenang dalam menghadapinya, begitu ucap Bude. Bude yang bisa berbicara dengan orang yang sudah tiada, bercerita kepada Pak E, suaminya yang sudah meninggal. Bude bercerita bahwa orang yang dia tunggu sudah datang dan meminta restu semoga Nina berjodoh dan dapat menurunkan tradisi turun-temurun itu. Keesokan harinya, Bude melakukan negosiasi dengan Nina. Karena masih atas nama suaminya, Bude hanya bisa membeli kembali dengan uang seadanya, jauh dari ekspektasi Nina. Kemudian Nina ingin menjual kepada orang lain dan memohon kepada Bude dengan sistem pembagian 25% dari hasil penjualan kepada Bude. Bude pun menerima dengan syarat. Bude mau bantu tapi Nina harus menjadi asistennya. Kemudian kehidupannya dimulai dari bangun pagi dan membantu Bude belanja ke pasar. Tapi Nina gak bisa bangun pagi dan malah tertidur di pasar. Bude pun mencoba merubah pola hidupnya. Bude pun menceritakan Pais, istilah tradisi Jawa yang diajarkan secara turun-temurun. Dan Nina bertukar cerita bahwa dia dikhianati Iskandar, ayah Surya, dan Darto mencoba menghiburnya. Saya jomblo. Kemudian Bude pun dimintai tolong oleh keluarga yang akan menikahkan anaknya. Namun keluarga itu tidak memiliki biaya untuk membayar jasa Bude. Bude pun dengan senyuman ikhlas menjawab, "Soal itu ndak usah terlalu dipenggali." Lalu Nina diajarkan mutih karena belum tahu maksud mutih yang Nina pikir adalah makanan serba putih. Bude pun mengambil makanannya dan memberikan kepada Darto lalu memberinya porsi mutih yang sesungguhnya. Saat proses pembelajaran, Nina sempat dimarahi Bude karena sering main HP. Dan sempat mengambil HP-nya namun diambil kembali oleh Nina. Mereka pun berdebat kecil hingga perkataan Nina menyinggung perasaan Bude. Lantas Bude pun bersedih atas perkataan Nina dan dia merenung. Bude hanya tidak ingin tradisi Pais itu hilang ditelan oleh zaman. Dan Bude merasa takut gagal dalam menurunkan tradisi itu.
Pais, nggak boleh mati. Keesokan paginya Nina pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Bude. Saya mau minta maaf, Bude. Kemudian Nina bertanya kepada Bude, kenapa Bude mau melakukan pekerjaan itu tanpa bayaran. Bukan soal ada atau tidak adanya uang. Bude pun menjelaskan bahwa bukan soal uang, melainkan ini adalah soal keikhlasan dalam menjalankan. Dan menurut Bude, bahwa itu bukan keinginan mereka untuk tidak membayar. Bude yakin jika rezeki itu datangnya bukan dari satu pintu saja. Kemudian Bude berkata bahwa tradisi Pais itu adalah pekerjaan yang bila mana sudah diterima harus diselesaikan. Namun di hari pernikahan, Ayu ingin membatalkan pernikahannya. Keluarga pun bingung dan meminta Bude untuk melakukan negosiasi agar Ayu tidak membatalkan pernikahan itu. Tapi Ayu malah mengunci pintu kamarnya. Kemudian Nina yang masuk dan mencoba mendengarkan cerita Ayu. Alasan Ayu ingin membatalkan pernikahannya dikarenakan Ayu takut setelah menikah akan menghadapi sulitnya perekonomian. Kemudian Nina memberikan sedikit saran dan Ayu pun mau melanjutkan pernikahannya. Kemudian Nina pun memperhatikan Bude dalam membuat pais dan mengajarkannya. Itu adalah pengalaman pertama Nina dan ia pun berhasil. Singkat cerita, Bude bertemu dengan sahabatnya yang akan menikahkan anaknya. Namun ternyata sahabat Bude adalah ayah Surya. Dan Bude mengetahui bahwa Surya adalah tunangan Nina. Bude pun hanya terdiam. Kemudian Pak Iskandar bertanya, Ada apa kamu? Lalu Bude menjawab, jujur, saya agak keberatan karena menyangkut masalah pribadi. Namun, Bude tidak menceritakannya. Ayah Surya memohon dengan alasan sudah saling kenal lama. Bude pun tidak bisa menolak karena gak enak. Tapi Bude berpesan bahwa mungkin yang akan mengerjakannya nanti adalah penerusnya. Sementara itu, Nina seperti merasakan perjalanan spiritual dan ternyata itu adalah mimpi Bude Marianti yang semakin membuatnya yakin bahwa Nina adalah penerusnya. Dan pada akhirnya, Bude pun menandatangani berkas itu. Sontak, Nina pun bergegas untuk pergi ke Solo bertemu Surya. Besok saya akan ke Solo. Ketika Bude pun merasa kehilangan, Nina pun tiba di Solo dan menunggu Surya di sebuah kafe. Tapi Surya malah menghindar dari Nina. Nina mencoba bertanya kepada asistennya yang bernama Ardi. Lalu Ardi bertanya kepada Surya, tapi Surya enggan menemuinya karena beranggapan dia sudah tidak bisa membantunya. Nina yang begitu besar menaruh harapan pada Surya menunggunya sampai malam. Dan yang datang menemuinya adalah asistennya sendiri, yaitu Ardi. Nina pun kecewa dan pergi. Merasakan kekecewaan yang begitu dalam, Nina hanya bisa bercermin dan menangis. Sambil tunggu taksi, Nina bertanya kepada Ardi, Kamu ngapain masih ada di sini, Dik? Kemudian Ardi menjawab. You're my role model. Lalu jawabannya membuat Nina terharu karena masih ada yang peduli padanya meski dalam keadaan di titik terendah. Dan Nina pulang kembali ke rumah Bude Marianti. Di rumah, Bude menyambutnya dengan memberikan hadiah kebaya. Sontak, Nina pun bahagia atas hadiah yang Bude berikan. Singkat waktu, Ibu Marianti kedatangan tamu seorang wanita yang berkuliah di Manchester yang akan segera melakukan pernikahan, yang bernama Salma. Mereka pun berbincang. Dan Salma ingin mencari batik. Nina pun menemani Salma. Sambil memilih batik, Salma bercerita bahwa pernikahan Salma itu dijodohkan oleh orang tuanya. Hari berlalu begitu cepat, Salma pun banyak bercerita kepada Nina. Sambil makan kacang, Salma bercerita sampai akhirnya membuat Nina kaget dan terdiam akan cerita Salma. Nina pun makin hancur. Di rumah Bude, Nina mengemasi bajunya sambil ngambek sama Bude. Bude menenangkan Nina dan menjelaskan bahwa Bude akan memberitahu Nina jikalau waktunya sudah tepat. Namun karena Nina sangat kecewa atas semua kejadian, Nina bersikeras bahwa semua memang membuatnya semakin hancur. Kemudian Nina pergi. Nggak ada yang lain. Bude pun merasa bersalah. Di satu sisi, dia tidak bisa menolak permohonan keluarga Surya karena mereka adalah kerabat dekat sejak dulu. Nina pun menghubungi Ardi. Ardi yang mendapatkan panggilan dari Nina langsung bergegas pergi. Ardi menemani Nina dan mendengar semua curhatannya. Mendengar yang baik. Seusai Nina mencurahkan semua isi hatinya, Nina mendapatkan mimpi yang sama seperti Bude dan melihat seorang anak kecil. Namun anak itu tidak ditemukan. Nina malah menemukan sebuah pintu dan menuju pintu itu. Tapi Nina malah terkejut karena menemui sosok Bude Marianti. Sementara itu Bude yang terus larut dalam renungannya bertemu suaminya yang telah tiada. Dan Pak E mengajak Bude untuk pulang. Ayo Buni, kali. Esokan paginya Nina pun kembali ke rumah Bude, tapi Nina harus terkejut. Nina menemukan Bude dengan keadaan sudah meninggal dunia.
Pak Iskandar yang tinggal menghitung hari pernikahan anaknya langsung berkunjung untuk menyampaikan belasungkawa. Di rumah Bude, Pak Iskandar menemui Nina dan dia bercerita bahwa sudah mengenal Bude Marianti sejak lama. Dia mengetahui bahwa tradisi pais itu dilakukan turun-temurun dan Pak Iskandar tahu orang yang bisa membantu pernikahan anaknya ialah Nina. Kemudian Pak Iskandar memohon kepada Nina. Namun Nina masih kesal akan perbuatan yang telah membuatnya terpuruk. Pak Iskandar memohon, namun Nina meninggalkannya. Kemudian Nina pun membaca buku harian Bude. Waktu terus berjalan. Penghujung semakin dekat. Aku tidak takut lenyap dari dunia. Aku cuma takut Paes senyap dari zaman ini. Namun Gusti Allah menjawab doaku. Anak perempuan itu datang. Kita bertemu dalam mimpi yang sama. Saat itu juga aku mengenalnya. Ia seperti bocah cilik yang tersesat di hutan. Apa dia calon penerusku? Kini aku mencoba untuk ikhlas. Karena ikhlas akan membawaku menuju jalan keluar. Aku hanya berharap anak itu menemukan ikhlas yang serupa. Sementara itu, keluarga Surya dan mempelai wanita sedang berdiskusi untuk mencari pengganti Bude Marianti dan sempat akan melakukan penundaan dikarenakan dalam adat tidak sembarang orang bisa memais. Lalu setelah dipikir panjang, Nina datang dan akan menggantikan Bude Marianti. Namun, pihak keluarga mempelai masih ragu dikarenakan mereka mengira Nina masih single, sedangkan dukun manten harus sudah menikah. Pada akhirnya Surya berdiri dan berkata bahwa Nina sudah menikah dan suaminya meninggal akibat kecelakaan. Di hari pernikahan, Nina melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Bude Marianti. Sementara di kamar Yaspria, keluarga besar ribet karena baju nikahannya nggak muat. Kemudian Nina melakukan ritual yang sudah diajarkan oleh Bude. Sambil menahan kesedihan yang terlihat jelas di raut wajahnya, Nina mengerjakan semuanya dengan tenang. Dengan mata yang berlinang, Nina tetap tersenyum meski pernah dikecewakan. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang berani menghilangkan mara bahaya di dalam keluarganya. Dia berani mencuci segala yang kotor di dalam keluarganya dan membersihkannya kembali. Dan Nina harus menyaksikan tunangannya menikah di atas pelaminan dan berbahagia bersama yang lain. Dan benar, titik tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Kita harus melepaskan bukan berarti kita tak cinta, melainkan dia pun harus bahagia. Segitu dulu review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga biar bestie kamu tahu. Saya LTGA gitu deh, pamit undur diri.